Oke. Oke, so kita hapus untuk nomor 8 ya, untuk tes formatif yang keduanya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang ketiga, di mana tes formatif ketiga ini terkait dengan detail daripada perhitungan listrik dinamis ya, karena ini masih listrik dinamis yang searah ya. Jadi belum yang bolak-balik, karena untuk yang dibolak-balik kemungkinan besar tuh ada di modul selanjutnya. Oke, cuman ini mungkin langsung jawab nomor satu terlebih dahulu aja. Untuk nomor satu, pernyataan berikut yang sesuai dengan prinsip rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, ingatnya gampangnya simpelnya gini. Listrik itu sama kayak jalan. Jalan di itu, jalan raya atau jalan apa deh. Sekarang kalau seri itu artinya jalannya lurus. Kalau lurus, kira-kira apa yang sama? Jumlah mobilnya sama nggak? Ya, pasti jumlah mobilnya sama. Nah, jadi arus itu bisa dianggap sebagai atau bisa dianalogikan sebagai banyaknya kendaraan yang lewat. Nah, terus kalau misalnya paralel, kira-kira kalau misalnya ada jalan bercabang, kira-kira cabang yang dilewatin itu tiap cabangnya jumlah mobil atau kendaraannya sama nggak? Belum tentu sama, ya kan? Nah, jadi kalau yang untuk yang A, arus yang mengalir pada setiap resistor yang disusun seri sama, ini benar karena mobilnya yang lewat sama. Tegangan pada setiap resistor yang disusun paralel itu sama. Tegangan pada setiap resistor-resistor yang disusun paralel itu sama. Ini benar. Arus yang mengalir di setiap resistor yang disusun paralel itu sama. Ini enggak. Mungkin sama, tapi pada umumnya berbeda. Tegangan pada setiap resistor yang disusun secara paralel itu berbeda. Of course salah. Kenapa? Karena kalau dalam seri itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan bla 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 sampai I ke N. Kalau seri itu V1 tambah V2 tambah V3 tambah bla 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 sampai tambah V ke N itu sama dengan V total. Nah, ini adalah I totalnya nih. Nah, itu kalau seri. Kalau paralel itu I1 tambah I2 tambah I3 tambah bla 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 sampai tambah I ke N itu akan setara dengan yang namanya I total. Sedangkan kalau untuk V-nya, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V ke N itu akan setara dengan yang namanya V total alias V sumbernya. Ya, so berarti yang B ini tegangan pada setiap resistor yang disusun paralel itu sama, ya salah. Mungkin ini tipe nih. Nah, jadi nomor satu ini mungkin tipe pilihan gandanya. Jadi jawabannya nggak ada nih. Jawabannya bisa A, bisa B, ya. Jadi A dan B ini benar, ya. A dan B benar. Kita bikin jawaban aja sendiri, ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke. So nomor satunya saya hapus terlebih dahulu karena ini teori-teori dasarnya. Cuman mungkin ini yang nggak saya hapus karena itu menjadi dasarnya sekali biar nanti biar nggak lupa ya bahwasannya tuh ada syarat-syarat seperti ini loh, gitu. Oke, paralel ini kalau seri. Nah, oke nomor 2. Oke, bisa nggak? Oke, siap. Nah, oke untuk nomor 2. Hitunglah resistansi gabungan dan arus yang diberikan oleh sumber IMF bla bla dengan gambar seperti ini dan informasi yang ada di soal seperti ini. Nah, jadi mungkin ini alangkah baiknya mungkin saya recreate ulang atau saya buat namanya recreate itu berarti buat ulang ya, recreate ulang. Saya buat ulang lagi yang dimana gambarnya itu kalau digambar, nah oke ini kan ada seperti ini. Nah kalau diperhatikan ini kan ada titik A di sini terlebih dahulu, di mana A ini ada cabang. Berarti kalau misalnya ini kita anggap ini ada titik A di sini, berarti nanti dia ada cabang nih ke atas sama ke bawah. Oke. Nah kemudian selanjutnya lagi lewat sini, ternyata di sini ada cabang lagi, di sini ada B nih, ada huruf B, ada pertemuan. Dan di sini ini sama aja lagi, ternyata ada yang ke sini, ada yang ke sini. Berarti bercabang lagi menjadi 2. Nah, oke. Jadi ini untuk R1. Nah, untuk R1 terlebih dahulu. Kemudian di sini bercabang lagi di sini. Ada yang namanya
Set, R3 sama R4 disusun seri. R3 sama R4 disusun seri. Dan ada R5, yang dimana R3, 4 sama 5 ini disusun paralel berarti. Nah, oke, ini R5. Nah, kemudian set. Kemudian bergabung nih menjadi titik di sini, yang dimana di sini ada R2 di sini nih. Nah, di sini tadi kita ketinggalan nih R2 yang di mana digabung seperti ini. Nah, jadi pembuatan ulang kalau misalnya buat lebih yang enak lagi dilihat, itu kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Jadi untuk R1 sama R2 sama R3 sampai R5-nya ada di sini, dan kita punya sumber tegangan atau sumber IMF-nya adalah seperti di sini 90 volt. Ya sudah, yang diminta adalah total tegangannya dulu nih, total tegangan. Total hambatannya atau hambatan total. Nah, untuk mencari hambatan total, kalau dari saya pribadi, saya biasanya ngerjainnya, saya lihat dulu nih. Oh, oke. Ini disusun apa sih kira-kira? Ya, ini disusun paralel. Oke. Kemudian di dalamnya, ternyata dari disusun paralel ini, ternyata di bagian yang ini nih, nah yang ini disusun lurus kan, berarti disusun seri. Oke, disusun seri. Kemudian ternyata di dalam seri ini ternyata ada nih yang kayak gini. Disusun apa? Disusun paralel. Oke. Kemudian di dalamnya lagi ini apa? Ada disusun seri. Nah, kita ngerjain dari dalam keluar. Ya, dari dalam keluar terlebih dahulu. Jadi, untuk R3 dan R4 ini disusun seri. Berarti kita tulis R34 deh, ya, sama dengan R3 ditambahkan dengan R4. Berarti R3 sama dengan R3-nya adalah 1000 ditambah dengan R4-nya adalah 2000. Berarti R34-nya ini sama dengan 3000 ohm. Kemudian habis yang biru muda itu ke yang orange. Yang dimana yang orange ini terdiri daripada yang biru muda yang udah seri begini sama yang R5. Berarti R34 dan R5 disusun bagaimana? Disusun paralel. Jadi di sini mungkin saya bikin kodenya, berarti di sini saya bikin RS1 aja ya. Karena kan di sini serinya tuh ada banyak nih. Oke. Ini saya bikin kodenya adalah RS1 aja. Soalnya nanti takut tapi sama aja sih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Berarti 1 per R345 sama dengan 1 per R34 tambah 1 per R5. Berarti 1 per R345 sama dengan 1 per 3000 ditambah dengan 1 per R5-nya. R5-nya adalah 6000. Oke, berarti mungkin ini R34-nya saya taruh di atas ini aja kali ya. Nah, oke, 1 per R345 sama dengan, ini kita bikin per 6000, 2 tambah 1. Berarti 1 per R345 sama dengan 3 per 6000. Berarti R345-nya sama dengan 6000 per 3 sama dengan 2000 ohm. Oke, yang orange sudah nih. Nah, yang merah ini disusun seri dari siapa? R1 sama yang orange. Berarti untuk R1 dan R345 ini disusun seri. Berarti R1345 ini adalah R1 tambah R345. Berarti R1345-nya sama dengan R1-nya adalah 3000 ditambah R345-nya adalah 2000. Berarti R1345-nya itu adalah 5000 ohm. Ingat ya, ini kalau misalnya kalian mau bikin simbol sendiri itu nggak ada masalah, yang penting jangan sampai bingung sama istilah-istilah yang sudah dibuat sendiri, ya. Oke, mungkin ini saya hapus saja ya. Ini harus diingat-ingat. Nah, kemudian di paling luar nih ada paralel, yang dimana paralel ini dari yang merah yang seri yang habis tadi kita hitung dengan R2. Berarti ya R2 dengan R1345 ya. R1345
itu disusun paralel. Dan kalau kita lihat ternyata setelah itu kan nggak ada lagi nih. Ya udah kita bilang aja itu 1 per R total. Sama dengan 1 per R2 tambah dengan 1 per R1345. Jadinya 1 per R total itu sama dengan 1 per 5000. 1 per untuk R2 nya adalah 4000 ditambah dengan 1 per 5000. Berarti 1 per R totalnya itu sama dengan per 20.000. Ya, berarti ini jadinya 5 tambah 4. Nah, berarti untuk 1 per RT-nya sama dengan 9 per 20.000. Nah, berarti RT-nya adalah 20.000 per 9. Nah, ini kan angkanya nggak bagus nih. Dan di pilihan ganda ternyata angkanya bagus. Nah, ternyata, oke biar angkanya bagus juga ya, biar sesuai aja. Ternyata di sini ada yang salah. Nggak tahu ya, saya salah ngitung atau mungkin bukunya yang salah. Karena di bukunya itu bilang kalau misalnya oke, yang ini udah benar nih. Ya, 3 sama 4 disusun seri benar. Oke. Kemudian kalau ini udah disusun jadi satu kan berarti kita anggap aja ini jadi sesuatu yang satu nih. Berarti kemudian yang ini sama yang 5 ini kan seolah jadi paralel kan. Oke. Paralel. Kemudian baru nyatu dan di sini kan ada cabang nih. Cabang ada 2 ke R2 sama ke R1. Oke dong, sesuai ya. Nah, karena dan kemudian untuk yang berarti di sini R1-nya 3 4 5-nya ini nyambung ke 1 dulu nih, satunya 1 2 3 1 3 4 5 kan. Baru ternyata set. Oke, tadi nih ada nih yang kelewat nih. Ini R2. Ya kan digabung sama yang 1 3 4 5 dong ya kan. Kan ini jalannya tuh begini. Oke. Jalan pertama seperti ini. Kemudian ada 2 cabang ke sini, ya kan? Ini ibarat kata nih adalah A B. Terus kalau ini kita kasih ini adalah titik C, berarti ini adalah BC1, ini adalah BC2 dong, ya kan? Nah, baru ternyata ke titik C itu ketemu dari A ke C itu ada yang langsung. Jadi kalau kita kasih ini adalah titik A, nah keluar kan jadinya dari A. Nah, ini C-nya nih. Ada yang langsung ke C, tapi A ke C ini bisa muter dari ini ke B dulu, yang dimana B ini nanti ke C di sini. Nah, jadi di sini ternyata di bukunya kan jadi kalau kayak gitu kan berarti supaya dia make sure, dia seri di si bagian sini nih untuk perhitungannya, maka ya kita tuker ini R2 ini R1. Nah, jadi ini R1 ini R2. Jadi di sini R2 di sini R1. Karena di sini ternyata di bukunya yang yang sama yang seri nih, yang seri yang bagian yang merah ini itu dengan R2, bukan R1. Nah, kalau ini R2, berarti ini R2, berarti ini 2345, 2345, 2345, yang dimana R2-nya ini adalah 4000. Nah, berarti jadinya adalah 6000 dong ya kan? 4000 sama 2000 jadinya 6000 nih. Nah, 2345 berarti ini bukan 1 nih. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi ini set kita hapus saja ke bawahnya. Jadi ini adalah R1 dengan R2 345. 1 dengan 2 345. R1-nya adalah 3000, ini adalah 6000. Berarti jadinya per 6000 2 tambah 1. Berarti jadinya 3 per 6000. Berarti 6000 per 3, berarti RT-nya adalah 2000 ohm. Maka untuk yang nomor 2 ini B-nya ini udah benar nih. Tinggal kita cari I-nya. Ya udah, untuk mencari I, ya tinggal kita rumusnya adalah V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. Berarti V totalnya adalah 90 sama dengan I total dikalikan dengan 2000. Berarti I totalnya itu sama dengan 90 per 2000. Berarti bisa kita katakan bahwasanya IT-nya ini sama dengan berapa? Ya udah 90 bagi dengan 2000. Berarti adalah 0,045. 0,045 ampere. Ya, ini setara dengan yang namanya 45 miliampere.
Ya, so untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang B ya. R-nya 2000 dengan menggunakan rumus Firth atau V sama dengan I kali R, ketemulah I totalnya sebesar 45 mA atau sebesar 0,045 ampere ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini sebenarnya adalah soal yang kalau kita bisa lanjutan daripada latihan soal yang ada di depannya. Makanya di sini tiba-tiba kok ini nggak ada angkanya, tiba-tiba di sini ada jawabannya kan. Nah, oke. Jadi ternyata ini adalah lanjutan daripada soal di latihan soalnya dengan informasi seperti ini nih. Soalnya nih. V1-nya sampai V2, V3 sama R kecil 1, R sama R kecil 2. Ya udah, berarti kalau misalnya, misalnya nih, jadi kita kasih loop dulu nih. Nah, kasih loopnya lo mau terserah deh. Saya mau bikinnya begini aja deh ya. Loop lagi. Ya udah. Berarti untuk loop 1 yang di atas dan untuk loop 2 yang di bawah. Oke. Loop 1 berarti sigma epsilon tambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Berarti untuk E-nya ini berarti yang masuk adalah minus dulu ya. Berarti minus 6 ditambahkan dengan sigma I kali R. Nah, berarti ada I1 nih yang lewat sini sama I yang lewat sini. Oke, berarti jadinya adalah I1. Nah, karena dia searah berarti dia positif I1-nya ya. Dikalikan dengan R1-nya adalah 2 ditambah dengan yang namanya di sini I-nya berlawanan berarti jadinya minus I. Dikalikan dengan R-nya sebesar 6 sama dengan 0, berarti 2I1 dikurangkan dengan 6I itu sama dengan 6. Kemudian untuk loop kedua. Berarti sigma GGL ditambahkan dengan sigma I kali R sama dengan 0. Berarti untuk ini ketemunya yang positif dulu. Berarti dia positif 3. Ditambah dengan, di sini ternyata I sama I2-nya berlawanan. Berarti I2 minus I2. Minus I2 dikalikan dengan I2-nya itu lewat R2 3. Ditambah dengan yang namanya minus I dikalikan dengan 6 sama dengan 0. Berarti minus 3I2 dikurang dengan 6I1 sama dengan min 3. So di titik A di sini kita punya informasi bahwa di sini I ke atas I1, ke sini ya ke sini dia I2. Berarti di titik A kita punya informasi bahwasanya I2 itu sama dengan I1 ditambahkan dengan I. Nah, karena di sini cuman kita minta terkait dengan baterai dan kita butuhnya I2 sama I1, ya udah berarti yang di sini kita bikin I-nya sama dengan I2 dikurangkan dengan I1. Ini persamaan ketiga, ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua. Ya sudah, langsung kita lanjutkan. Berarti persamaan ketiga kita masukin ke persamaan ini min 6i ya. Berarti kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti untuk persamaan satunya jadinya 2i1 dikurangkan dengan 6 kali i2 kurang i1 sama dengan 6. Jadinya berarti 2i1 dikurangkan dengan 6i2 kurang 6 ditambah dengan 6i1 sama dengan 6. Berarti jadinya 8i1 dikurangkan dengan 6i2 sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan 3 kalau kita masukin ke persamaan kedua. Berarti min 3i2 dikurang dengan 6 dikalikan dengan i2 kurang i1 sama dengan min 3. Berarti min 3i2 dikurang dengan 6i2 tambah dengan 6i1 sama dengan min 3. Berarti ini jadinya adalah 6i1 dikurang dengan 9i2 ya kan. Dikurang dengan 9i2 sama dengan min 3. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Ya udah, berarti kita cari nih
persamaan jawaban daripada soal ini untuk I1 sama I2 nya berapa. Berarti 8I1 kurang 6I2 sama dengan 6. Terus kemudian 6I1 dikurang dengan 9I2 sama dengan min 3. Ya udah kita cari dulu nih yang I2 dulu deh. Nah, I1-nya atasnya kita kali 3, bawahnya kita kali 4. Jadinya adalah 24I1 dikurang dengan 18I2 sama dengan 18. Berarti ini 24I1 dikurangkan dengan 36I2 sama dengan min 12. Dikurang sehingga ini habis. Berarti min 18 tambah 36. Berarti 18I2 sama dengan 30. Berarti I2 nya sama dengan 30 per 18. Jadinya berarti 15/9 ya. Oke, jawabannya adalah 1,67. Ya, 1,67 ampere. Nah, kalau udah ya langsunglah kita kerjakan lagi untuk mencari I1. 8I1 dikurangkan dengan 6 kali 1,67 sama dengan 6. Berarti 8I1 dikurangkan dengan berapa nih? 1,67 dikalikan dengan 6 itu adalah 10,02. Berarti 10,02 sama dengan 6. Berarti 8I1 sama dengan 6 tambah 10,2. Berarti 8I1 nya sama dengan 16,2. Berarti I1 nya sama dengan 10,02. Nah, 10,02 ditambah dengan 6 jadinya 16,02. Oke, ini 02 ya. 02 dibagi dengan 8. Oke, jadinya 2,0025. 16,02 bagi dengan 8, maka jawabannya ada 2,0025 ampere. Atau ya udahlah, nggak mau ribet, jadi 2 ampere aja deh. Nah, terus yang diminta itu bukanlah sampai berhenti di sini aja, melainkan V daripada terminalnya. Untuk V terminal 1 itu kan berarti kita bahas terkait dengan yang nomor 1 ini di sini nih. Ya udah, berarti jadinya adalah V1 dikurang dengan I1 kali R1. Jadi kalau terminal tuh selain yang ada di sinilah, ibarat kata tuh seperti itu. Jadi VT1 itu sama dengan V1-nya 6 dikurang dengan I1-nya adalah 2 dikali dengan R1-nya adalah 2. Berarti VT1-nya sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2 volt. Kemudian untuk VT2 sama dengan V2 dikurang dengan I2 kali R2. Berarti VT2 itu sama dengan 3 volt dikurangkan dengan 1,67 dikali dengan R2-nya 3. Berarti VT2-nya sama dengan 1,67 dikalikan dengan 3 itu adalah 5,01. Jadinya 3 dikurangkan dengan 3 dikurangkan dengan 5,01, ini jawabannya adalah sekitar minus 2 volt. Oke, berarti jawabannya sudah ketemu nih. Tegangan terminal yang di baterai di sini doang nih ya, yang kita hitung nih yang di baterai ini doang nih. Sedangkan kalau yang misalnya yang yang 6 volt itu terhitungnya adalah sebenarnya satu beginian ya. Jadi bedain. V1 yang di sini itu adalah 6 volt yang keseluruhan seperti ini. Kalau yang VT itu tegangan terminal yang beda potensial antar kutub baterainya itu kalau misalnya dia nggak ada yang namanya arus. Nah, jadi dia cuma 2 volt untuk yang nomor 1, baterai nomor 1, sedangkan baterai nomor 2 ini adalah minus 2 volt. Oke. So, ya nomor 3 jawabannya adalah yang C, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 terlebih dahulu. Nah, ini emang soalnya panjang sebenarnya. Soalnya pendek, cuman cara ngerjainnya tuh yang panjang. Oke. So, untuk nomor berapa ya? Untuk nomor 4 nih, carilah resistansi gabungan dari resistor ini seperti berikut. Dan kemudian ditanyakan kira-kira berapa sih daya daripada gabungannya. Oke. Kalau untuk P sama dengan I dikalikan dengan V. Oke. Jadi berarti P total sama dengan I total dikalikan dengan V total. Nah, V totalnya udah ada 12, tinggal cari I total nih. Nah, berarti untuk mencari I total,
Ya, berarti apa? V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. Jadi perhitungan R total ini ya kita kerjakan untuk mencari yang namanya daripada si hambatan gabungannya. Yaudah, mungkin terserah kalian ya. Kalau saya biasanya karena berhubung, oh ini itu kalau disusun ini sebenarnya bisa kita katakan gambarnya tuh seperti ini loh sebenarnya. Set rotate 90 derajat ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk wait dulu. Oke, jadinya berarti ini R1 sama R5-nya. Oke, wait dulu. Ini R5, ini adalah R1, kemudian ini adalah R2, ini adalah yang bagian bawah sini. Dan untuk R3 ini adalah bagian bawahnya sini. Kemudian R4 ini adalah bagian yang paling atas. Oke. Jadi kalau dilihat dari sini kan udah jelas banget bahwasannya ini secara totalnya berarti adalah seri. Oke, seri. Kemudian di dalam seri di sini ada yang namanya paralel. Oke, ini ada paralel. Udah ya segitu aja. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu dari yang paralel. R3, R4 sama R5 disusun dia paralel. Berarti 1 per per RP aja kita tulisnya. 1 per R3 tambah 1 per R4 tambah 1 per R5. Berarti 1 per RP itu sama dengan 1 per R3-nya adalah 750. 750 ditambah dengan 1 per 1000 ditambah dengan yang namanya, loh kecil amat ya, apa 500 kali ya, sorry kok 345 sih, 234 sama R2 nih ya, berarti ini R2 deh saya tulisnya, ini R2, 34 nya udah pas. Nah R5 nya tuh 500, R2 nya tuh 500 ya. Oke, 1 per RP berarti ini sama dengan per berapa nih kira-kira gampang enaknya. Nah bawahnya ini jadi 3000 nih. Jadinya berarti ini 4 tambah 3 tambah 6. Berarti 1 per RP nya sama dengan 13 ya berarti ya. 13 per 3000. Nah berarti untuk RP nya sendiri itu 3000 bagi dengan 13. Biar gampang nggak ada koma-komaan, ini kita bulatin menjadi 231 ohm. Nah kemudian untuk yang seri kan berarti ini RP dengan yang namanya dan R1 sama R5 ya berarti ya, RP R1 sama R5 itu disusun seri. Dan ini akan menjadi R total. Berarti R totalnya sama dengan R1 tambah RP tambah dengan R5. Berarti R totalnya sama dengan 100 tambah dengan 231 tambah 50. Berarti R totalnya ini setara dengan yang namanya 381 ohm. Oke. So dengan begitu berarti kita cari V totalnya. V totalnya 12 sama dengan I total dikalikan dengan R totalnya adalah 381. Berarti I totalnya sama dengan 12 per 381. Berarti untuk mencari P total untuk mencari P total itu sama dengan 12 per 381 dikalikan dengan V-nya adalah 12. Berarti langsung aja kita hitung. Berarti 12 kali 12 per 381. Jawabannya adalah sebesar 0,378 ya. 0,378 watt. Maka nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Nah, di sini kalau kalian mau pakai rumus jadi yang P sama dengan V kuadrat per R, boleh aja. Cuman ini ingat, ini adalah rumus dasarnya. P sama dengan I kali V. Seperti itu ya, atau V kali I lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ternyata di nomor 5 itu nanya soal dari nomor 4 yang ditanya I-nya berapa. Nah, terus kemudian di soal nomor 6
ditanyakan P-nya berapa masing-masing. Oke, berarti di sini yang perlu kita tahu bahwasannya 12/381 itu nilainya adalah 0,03 ya. Berarti di sini kita tahu bahwasannya informasi yang ada di soal yang harus kita simpan, I totalnya adalah 0,03 ampere. Terus untuk V totalnya adalah sebesar 12 volt, ya kan? Terus kemudian untuk R-nya ini oke. Jadi saya anggap ini udah nggak dibahas ya. Oke, jadi untuk mencari I dari masing-masing itu berbeda dengan R. Kalau R kan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Kalau I atau V-nya di satu-satu itu dari luar ke dalam. Makanya ini mungkin langsung aja kita cari I-nya masing-masing sama V-nya masing-masing. Nanti untuk cari P-nya ya pakai V kali I kan. Nah ya sudah. Berarti dari yang pertama terlebih dahulu bahwasanya kan RP R1 sama R5 ini disusun seri. Ingat ya, ini kita mau nyari I masing-masing. I masing-masing. Berarti karena seri berarti IP sama dengan I1 sama dengan I5 sama dengan I total. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,03 ampere. Oke, so kita tulis dulu nih. I1 itu 0,03 ampere, I5-nya ini adalah 0,03 ampere. Nah, kemudian untuk yang 234 ini kan dari RP kan. Jadinya berarti R1, R2, R3 sama R4 ini disusun daripada paralel, yang dimana mungkin saya nulisnya begini aja nih. RP ini saya bikin cabang jadi seperti ini. Jadi nanti 234 ini sumbernya daripada RP. Nah, I-nya ini sebanding dengan yang namanya jadi ya I2 banding I3 banding I4. Karena dia nggak sama, maka ini sesuai dengan yang namanya perbandingan hambatannya. Jadinya sama dengan 1/R2 1/R3 banding 1/R4. Berarti 1/R2 nya itu 500, 1/750 banding 1/1000. Berarti berapa nih? Berapa banding berapa? 6 banding 4 banding 3. Ya, jadi I2 banding I3 banding I4 itu nilainya adalah 6 banding 4 banding 3. Ya udah, dari sini I2-nya sama dengan 6/6 tambah 4 tambah 3. Jadi perbandingannya ditanya, perbandingannya diketahui kali jumlah yang diketahui. Awalnya 0,03. Berarti jadinya 6/13 dikalikan dengan 0,03. Itu jawabannya adalah 0,014. 0,014 ampere. 14 ampere. Untuk untuk I3 berarti 4/6 tambah 4 tambah 3 kali dengan 0,03 ampere. Nah, tinggal kita hitung tuh, ya kan? 4/13 kan? Itu adalah 0,009 ampere. Sedangkan kalau untuk I4-nya sama dengan 3/6 tambah 4 tambah 3 kali dengan 0,03. Berarti ini adalah 0,007 ampere. Dan kalau ini kita totalin ya, 0,014 tambah 0,009 tambah 0,007 itu jawabannya adalah 0,03. Jadi di sini kita udah punya informasi bahwasanya I2-nya ini adalah 0,014 ampere, untuk I3-nya adalah 0,009 ampere, dan untuk I4-nya itu sama dengan 0,007 ampere. Nah, berarti ini kita hapus terlebih dahulu ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi dari soal nomor 5 nih. Nah, kita jawab dulu nih soal nomor 5. Berapakah arus yang mengalir dalam setiap resistor di soal nomor 4 ini? I1-nya 0,03. Oke, yang mana nih?
Terus I2-nya 0,014. Terus I3-nya 0,009. Terus I4-nya 0,007 ya. Terus I5-nya adalah 0,003. Berarti jawabannya mana tuh? Nah, ini jawabannya nggak ada. Kayaknya tipe. Contohnya kayak yang di I4 nih, nggak mungkin di sini harusnya nih kan 0,009 karena awalnya nih 0,03. Jadi yang ini udah jelas salah di sini. Nah, ternyata kalau kita pakai 0,03 di sini oke, I2-nya benar nih 0,014. I3-nya 0,009 benar nih. Tapi di 4-nya ini salah. I4-nya tuh harusnya 0,007. Nah, jadi sebenarnya pas saya cek juga di pilihan di pembahasannya, angkanya sama kok, 0,007, 0,009, 0,014, I1 sama I5 itu sama-sama 0,03. Nah, cuman karena berhubung apa sih namanya? Kita di sini jawabannya ternyata tipe, ya udah berarti emang jawabannya nggak ada. Nah, cuman apakah harus pakai cara seperti itu? Nah, sebenarnya bebas. Kalau kalian mau pakai cara yang di bukunya, pakai rumus FIR, itu diizinkan. Cuman masalahnya adalah V-nya kita juga belum tahu. Nah, itu yang jadi problem. Nah, kalau untuk mencari V di sini kan kita butuh V nih berarti nih. Nah, bedanya adalah oke, untuk V di sini sebenarnya udah termasuk kalau kita bahas di nomor 5 sebenarnya kalau di versi bukunya ya. Kalau di versi bukunya dia pakai V sama dengan I kali R untuk mencari 2, 3, 4-nya. Kalau 1 sama 5-nya kan nggak perlu karena itu udah jelas seri. Nah, seri jadi nggak perlu kita hitung-hitung lagi. Nah, bagaimana kalau karena berhubung ini soalnya I-nya udah ada, maka untuk mencari V ya tinggal kita pakai I kali R. Jadi kalau ditanya nih kira-kira V-nya berapa? Ya udah V1 sama dengan I1 kali R1. Nah, berarti V1-nya sama dengan 0,03 dikalikan dengan R1-nya adalah 100. Berarti 3 volt. Nah, itu untuk V1. Untuk V2 sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Berarti V2-nya sama dengan I2-nya adalah 0,014 dikalikan dengan R2-nya adalah 500. Berarti ini jawabannya adalah 0,7 harusnya. 0,14 kali dengan 500 itu adalah 7 ya, benar, 7 volt. Oke. Terus untuk V3 sama dengan I3 dikalikan dengan R3. Nah, untuk V3-nya sama dengan 0,00 berapa? Untuk 0,009 dikalikan dengan R3-nya adalah 750. Ya udah tinggal 0,009 kali dengan 750. Jawabannya adalah 6,75. Oke, 6,75 volt. Terus kemudian untuk V daripada nomor 4. Nah, disinilah kalau misalnya kita lihat nih daripada V4 nih, V4 nih kan I4 kali dengan R4, berarti V4-nya sama dengan I4-nya adalah 0,007 kali dengan 1000. Ini berarti V4-nya sama dengan 7 volt. Oke, untuk V5 sama dengan I5 dikalikan dengan R5. Berarti V5-nya ini sama dengan 0,03 dikalikan dengan 0,003 dikalikan dengan 50, ini adalah 1,5 volt. Atau sekitar kurang lebih 2 lah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa ini nih bisa nggak jadi 12 volt? Bisa. Ini kita udah punya informasi bahwasannya ini kan 3 volt. Ini kita punya ini 1,5 volt. Sedangkan di sini itu kurang lebih sekitar 7 volt. 10 tambah 1,5, 11,5. Nah, prediksi saya ini sebenarnya kalau dihitung ini 3, lewat, ini 1,5 lewat. Yang kalau dihitung hasilnya tuh nanti jawabannya 12. Ya. Nah, cuman karena berhubung mungkin karena I-nya nih faktor pembulatan. Ya udah, V-nya kita kalau mau nyari faktor pembulatan kita cari satu-satu nih. V1-nya ya udah sama kayak tadi. Untuk mencari V masing-masing. Jadi cara ini sebenarnya bisa dipakai kalau jadi I masing-masing yang tadi itu bisa dipakai kalau V-nya belum ada.
Jadi kita nggak peduli nih mau V-nya berapa belakangan. Nah, ini juga sama kasusnya. Kalau misalnya V-nya udah ada, nah kalau misalnya V-nya udah ada dan I-nya belum ada, kita nggak peduli nih I-nya butuh berapa. Jadi kalau cara yang saya pakai ini itu adalah cara yang independen. V sama I-nya nggak perlu saling terkait. Kalau misalnya caranya pakai rumus Veer, maka V sama I ini harus saling terkait seperti itu, ya. Dan ada plus minus lah intinya masing-masing. Oke, untuk V masing-masing yang pertama dari luar ke dalam ya. R1, R25 sama RP itu disusun paralel. Oke, berarti V1 banding V5 banding VP itu sama dengan R1 banding R5 banding RP. Karena untuk V itu kalau dia sorry, ini seri ya. Nah, kalau dia seri kan V-nya nggak sama, berarti sebanding nih. Maksudnya memiliki perbandingan. Dan perbandingannya sesuai dengan yang namanya perhitungan daripada R-nya. Nggak ada seper-seper kan? Ya udah R1-nya 100, R5-nya itu 50, RP-nya adalah 231. Yang dimana 231 ini kan faktor pembulatan kan sebenarnya. Karena 230,9. Makanya tadi pas kita hitung untuk terkait dengan I sama kalau dikali dengan R itu nilainya nggak pas. Nah jadinya untuk mencari V1-nya itu sama dengan 100 per 100 per 100 tambah 50 tambah 231 dikalikan dengan 12 volt. Karena kan sumber awalnya ini 12 ya. Oke, jadi 100 per 381 ya berarti 381 dikalikan dengan yang namanya 12. Jawabannya adalah 3,15. Nah, tadi kalau misalnya kita hitung pakai 0,03 kali 100, jawabannya kan cuma 3 volt tuh. Nah, nanti coba kita cek nih. Nah, untuk V5 itu adalah 50 per 100 ditambah dengan 50 tambah 231 kali 12. Maka ini kan setengahnya ya berarti ya. Nah, atau langsung aja kita ganti 50. Jawabannya adalah 1,57. Nah, 1,575 volt. Dan untuk VP itu sama dengan 231 per 100 tambah 50 tambah 231 kali 12. Nah, ini kalau dihitung berapa sih? Gitu kan ya. Nah, adalah 7,27. 7,275 atau 7,28 deh. Nah, beda kan? Kalau tadi kita ngitung 7 volt yang satunya sendiri nggak pas. Nah, terus kemudian kalau udah, nah dari yang P di sini, RP ini kan berarti langsung mecah. Jadi apa? Ya benar sekali, yaitu adalah R3, R4 sama R5, R2, 34 ya. 2 R3 sama R4 ini disusun dia paralel. Kalau paralel itu V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Itu sama dengan VP. Karena kita ngambilnya daripada VP. Berarti sama dengan 7,28 volt. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung satu-satu daripada V-nya dan bersumber seperti ini, maka untuk V1-nya kita peroleh 3,15 volt. Untuk V2-nya itu sebesar. Nah, ini kalau ditambahin ya. 3,15 pasti mendekati 12 ya. Ditambah dengan 7,28, jawabannya 12,005. Ya, mendekati 12 lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, atau mungkin ini 5-nya nggak usah dihitung lah ya. Jadi 1,57 aja. Nah, kalau 1,57 ini pas nih 12. Berarti V2-nya adalah 1,57 volt. Untuk V3-nya adalah 7,28 V2-nya itu 7,28 ya. 7,28 volt. Untuk V3-nya adalah 7,28 volt. Untuk V3-nya V4-nya adalah 7,28 volt dan V5-nya adalah 1,57 volt. Oke, kalau udah, nah untuk soal nomor 6, oke mungkin ini kita hapus aja ya, karena kan ini udah coret-coretan nih, udah selesai. Karena untuk soal nomor 6, soalnya adalah seperti ini. Ditanyakan, berapa sih
dayanya masing-masing? Ya sudah, kalau ditanya daya masing-masing ya tinggal kita cari aja. Berarti P1 sama dengan V1 dikalikan dengan I1. Berarti P1-nya sama dengan 3,15 dikalikan dengan I1-nya adalah 0,03. Berarti 3,15 kali dengan 0,03. Jawabannya adalah 0,09 deh. 0,09 watt. Terus kemudian untuk P2, berarti V2 dikalikan dengan I2. Berarti V2-nya adalah 7,28. Nah, oke. Mungkin saya tulis dulu aja ya kali ya. 7,28 dikalikan dengan I2-nya adalah 0,014. Kemudian untuk P3-nya sama dengan V3 dikalikan dengan I3. Berarti P3 sama dengan V3-nya adalah 7,28 dikali dengan I3-nya adalah 0,009. Terus kemudian untuk P4 sama dengan V4 kali dengan I4. Berarti P4-nya sama dengan 7,28. Nah, 7,28 kali dengan I4-nya adalah 0,007. Sedangkan untuk P5 sama dengan V5 kali dengan I5. Berarti P5 sama dengan 0,03. V5-nya itu adalah 1,57 dikalikan dengan 0,03. Ya udah, kita hitung dulu. 7,28 dikali dengan 0,014. Nilainya adalah 0,102 ya. P2-nya adalah 0,102 watt. Kalau untuk yang P3, 7,28 dikalikan dengan 0,009. Jawabannya adalah 0,07 ya. Terus untuk P4-nya 7,28 dikalikan dengan 0,07, 0,051 watt. Terus yang untuk yang P5 ini adalah 1,57 dikalikan dengan 0,03, nilainya adalah 0,0471 ya. 0,0471 watt. So berarti jawabannya gimana? Ya, jawabannya juga nggak ada lagi di pilihan gandanya. Untuk yang pertama benar 0,09. Oke, di sini nih. Ya. Karena kan kita pakai pembulatan ya. Nah, cuman yang mendekati ya berarti yang mendekati itu yang di nomor yang B sebenarnya. Cuman masalahnya adalah ya karena berhubung tadi angkanya jelek sih sebenarnya yang nyusahin. Jadi angka secara pastinya dapatnya berapa tuh susah gitu loh. Ya. Oke, jadi untuk yang nomor 6 ini jawabannya juga nggak ada. Karena juga saya pastikan lagi, ternyata pas di pilihan di pembahasannya untuk di bukunya, ternyata untuk P5-nya bener kok sekitar 0,047. Nah, jadi emang di pilihan gandanya ini salah semua nih terkait dengan P5-nya ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, jadi intinya sebelum kita masuk soal terakhir, kalau misalnya tadi kalian mau mengerjakan untuk satu-satu bijiannya itu menggunakan rumus FIR, itu dipersilakan ya dengan dengan konsekuensi kalau misalnya V-nya belum ada ya cari dulu V-nya. Begitu juga kalau kita mau nyari I, ternyata I-nya ternyata V-nya belum kalau kita mau nyari V, ternyata I-nya belum ada, ya cari dulu I-nya berapa. Jadi kalau kalian mau pakai rumus FIR, itu biasanya saling melengkapi tuh soalnya. Nah, cuman ya pasti harus saling keterkaitan. Kalau misalnya ini ditanya, ya udah sekalian kerjanya ditanya. Tapi kalau misalnya nih contoh kasusnya soalnya nomor 4 seperti ini, langsung ditanyakan I masing-masingnya berapa atau V masing-masingnya berapa, itu lebih enak yang pakai independen. Nah, jadi sebenarnya plus minus. Kalau kalian pakai rumus FIR, pakai rumus dasar, ya di mana rumus dasarnya itu terkait dengan rumus dasar itu harus runtut. Nah, jadi kalau misalnya I-nya ditanya sekaligus juga V-nya ditanya, itu enak kerjainnya. Tapi kalau cuman I-nya ditanya doang, ya mendingan kita pakai yang I aja nih yang independen tanpa perlu bantuan V. Begitu juga untuk yang V.
Kalau misalnya ditanya V doang dan nggak butuh I-nya, ya kita bisa cari. Seperti itu ya. Jadi ada plus minus lah. Nah, kalau saya lebih suka yang independen ya. Karena ya saya nggak mau mikirin, oh kalau misalnya ini V-nya belum ada, cari. Kalau ini I-nya belum ada, cari. Jadi kalau saya lebih enakan, oh ya udah. Kalau saya punya V sumbernya dan ditanya satuannya, langsung aja saya kerjain. Seperti itu ya. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 4 sampai nomor 6 ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7. Dua buah kapasitor yang disusun seperti ini. Sebenarnya ini jatuhnya tuh berarti oke, wait. Secara sendiri-sendiri diberi tegangan pada ujung-ujungnya dengan sebuah baterai 6 volt. Kemudian pada suatu saat baterai dilepas dari rangkaian masing-masing, kedua kapasitor kemudian digabung dengan terminal positif kapasitor pertama, dihubungkan ke terminal ini dan sebaliknya. Berapakah muatan akhir-akhir buat berapa muatan akhir masing-masing kapasitor? Nah, jadi intinya yang pertama itu sendiri-sendiri. Yang pertama tuh jadi jatuh kasusnya tuh begini. Set, oke. Diberi tegangan pada ujung-ujungnya, berarti di sini dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalnya untuk C1 nih berarti 3 mil farad. Terus kemudian ini V1-nya adalah 6 volt. Berarti di sini kita punya informasi bahwasanya Q1 C1 kali V1. Berarti Q1-nya sama dengan 3 mu 3 dikalikan dengan 6 berarti sama dengan 18 mu farad. Nah, sebenarnya untuk mengatasi supaya biar nggak sampai salah satuan, kalian kerjanya 10 pangkat min 6 aja ya. Karena takutnya ketika di sini mu juga nanti jawabannya bukan mu lagi melainkan mu kuadrat. Nah, kan jadi makin nggak enak kan? Oke, jadi ini 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti ini kita masukinnya berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 6 jadinya 18 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan kemudian di nomor 2 untuk terkait dengan kapasitor kedua, V2-nya tetap 6 volt. Untuk C2-nya adalah 4 mu farad. Berarti atau 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti untuk kita yang punya informasi Q2-nya adalah C2 dikalikan dengan V2. Berarti Q2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 6. Maka Q2-nya adalah 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ternyata kan dimintanya adalah digabung nih. Ya kan, digabung nih. Sehingga berarti kalau ini digabung dan di sini dimintanya digabung dengan terminal ini, berarti ini kira-kira paralel atau seri. Nah, ketika digabung, jadinya berarti ini ada muatan positifnya sendiri, ini ada muatan negatifnya sendiri, dan dihubungkan dengan sesuatu lagi di sini. Nah, jadi di sini kita sudah punya informasi bahwasannya dengan kapasitor yang sama, nah cuman muatannya otomatis beda nih. Karena ketika diparalelin terkait dengan Q total di sini, oke, walaupun emang dia kita punya informasi yaitu adalah ini nilai Q1-nya, terus ini kita punya nilai Q2-nya, kita punya C2-nya sendiri, kita punya C1-nya sendiri. Nah, ketika digabung seperti ini, maka muatan akhir masing-masing kapasitor ini otomatis akan berbeda, tidak sama persis dengan yang di sini. Oke, Q1 aksen sama Q2 aksen. Nah, jadinya Q1 aksen tambah dengan Q2 aksen. Ingat, kalau misalnya di paralel itu kan I-nya beda, V-nya sama, kan gitu ya. Nah, jadi di kapasitor kalau kita hubungan dengan hambatan itu sama persis kayak I. Jadi Q itu sama kayak I. Jadi kalau di seri I-nya sama, berarti di kapasitor Q-nya sama. Nah, sehingga sebenarnya untuk mencari terkait dengan Q ini di sini Q1 aksen itu kita bandingin sama Q2 aksen aja, sama dengan. Nah, bedanya adalah kalau misalnya untuk hambatan untuk seri ditambah langsung, tapi kalau untuk paralel itu kan 1/, kan. Tapi kalau di kapasitor yang paralel itu ditambah langsung. Sedangkan untuk yang ini dia di seper. Sehingga karena berhubung ini paralel dan ditambahin langsung, berarti ini jadinya adalah
bisa kita katakan C1 dibandingkan dengan C2. Nah, karena kan C-nya tetap kan, karena kapasitornya atau kapasitor ininya sama. Bedanya adalah Q-nya. Berarti Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan 3:4. Nah, kalau udah gimana? Ya, berarti untuk yang di sini akan menjadi Q total yang ada di sini. Set. Nah, berarti untuk Q total sama dengan Q1 tambah dengan Q2. Berarti Q totalnya itu sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6 tambah dengan 24 kali 10 pangkat min 6. Nah, cuman hati-hati. Karena berhubung Q2-nya di C2-nya ini ada yang positif, terus ini negatif. Terus untuk di sini dia jadinya dia positif, ini negatif. Maka sebenarnya untuk terkait dengan jumlah, ya of course ini salah satunya ada dikurang. Nah, biar dia positif, jadi saya bikinnya yang Q1-nya aja nih yang minus nih, ya. Jadinya Q-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi, untuk perhitungan Q1 aksennya ini sama dengan 3/3 tambah 4 kali 6 kali 10 pangkat min 6. Untuk Q2 aksennya itu adalah 4/3 ditambah 4 kali dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Berarti 3/7 kali 6 ya. Berarti jawabannya adalah 2,57. 2,57 kali 10 pangkat min 6 farad atau sebesar 2,57 mu farad. Kalau yang itu berarti 4 kali 6 bagi 7 ya. Jadinya adalah 3,43. Nah, 3,43 kali 10 pangkat min 6 farad atau setara dengan yang namanya 3,34 mu farad. Berarti muatan akhir setelah ini digabung, maka jawabannya adalah 2,57 mu farad dan 3,43 mu farad. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang A, seperti itu ya. Oh, sorry, wait. Sejak kapan ini satuannya farad ya? Aduh. Tuh. Ini satuannya kolom. Yang farad itu kapasitor ya. Nah, oke. Jadi Q1 aksennya 2,57 mu kolom dan Q2 aksennya adalah 3,43 mu kolom. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk pembahasan Fisika Dasar 2 untuk modul ke-7-nya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.